Hai sahabat inspirasi, kembali lagi di channel Kapten Faizal New, di mana setiap episode adalah langkah kecil menuju pencapaian besar. Mari kita gali potensi diri dan raih tujuan kita. Pada episode ini, saya akan berbagi tentang isu atau permasalahan yang terjadi pada semua orang, yaitu penurunan motivasi pasca sebuah pencapaian besar. Dalam bahasa kerennya, post-achievement depression. Post-achievement depression ini menggambarkan kondisi psikologis dan perilaku seseorang yang merasa kehilangan motivasi setelah menyelesaikan satu tujuan besar. Kondisi ini terjadi hampir pada semua orang dan semua bidang profesi, termasuk saya, dan bahkan atlet besar dunia pun mengalaminya. Saya membaca sebuah artikel yang sudah publish di Science Direct yang berjudul Performance Slump in Sport, a Systematic Review tahun 2022. Memberikan contoh, misalnya yang terjadi pada Novak Djokovic pada tahun 2017, mengalami beberapa kekalahan sehingga turun dari posisi nomor 1 dunia ke peringkat 3. Kemudian yang terjadi juga pada Lionel Messi, yang kita kenal bahwa pemain paling hebat ya. Disebut-sebut sedang mengalami keterpurukan pada Januari 2018 setelah gagal mencetak gol dalam 4 pertandingan berturut-turut. Sedangkan Tiger Woods, nomor 1 pemain dunia ya, nomor handicap minus, ya, dicap dengan label kemerosotan performance pada tahun 2011 setelah tidak meraih kemenangan dalam tur selama 107 minggu. Itu sangat wajar. Setelah mencapai target besar, biasanya tubuh dan pikiran sering merasa berhak untuk beristirahat. Karena sebelum kita mencapai tujuan tersebut, kita melakukan serangkaian persiapan dan latihan agar target tersebut tercapai dengan baik. Misalnya, kita ingin mengikuti Virgin Marathon. Kita akan push diri kita untuk merepetisi latihan dengan durasi waktu, jarak, atau kombinasi keduanya, sampai kita yakin kita siap. Atau misalnya kita punya target mendapatkan body mass index yang kering, serta perut yang six pack. Tentu diet ketat akan kita lakukan, hanya mengkonsumsi protein, serat, serta memotong asupan gula ke dalam tubuh, serta pencapaian-pencapaian lainnya, sesuai dengan kebutuhan kalian. Itu dilema yang umum. Setelah mencapai target-target besar itu, godaan untuk celebration, merayakannya, memang sering muncul. Dan terkadang itu malah bisa membuat kita keluar jalur. Hati-hati ya. Salah satu penelitian yang sudah publish di jurnal internasional terindeks Scopus Q3 yang berjudul Relationship Between Achievement Motivation and Personality Among and Pre- and Post-Independence Malaysia. In Malaysia ya. Dalam penelitian ini, responden yang diteliti adalah orang yang hidup pada masa sebelum kemerdekaan dan setelah masa kemerdekaan. Salah satu temuannya bahwa people with openness to experience tend to allow themselves for greater access to new experience and perspective and force strong tendencies to seek new situation. Goldberg tahun 1990. Dalam bahasa Indonesia kita artikan bahwa orang dengan tingkat keterbukaan yang tinggi cenderung memiliki kekuatan serta motivasi yang berkelanjutan untuk mengeksplorasi pengalaman dan perspektif baru. Kalau meminjam istilah dalam ilmu psikologi, empty your glass katanya. Maka setelah satu tujuan tercapai, maka segera rubah mindset-nya ke gelas kosong lagi. Set new goal, kuncinya. Kembali ke post-achievement depression. Kondisi ini tentu membutuhkan pendekatan yang bertujuan untuk mengembalikan motivasi dan menjaga momentum. Sebuah pepatah lama mengatakan, it is not the destination that counts, it's the journey. Yang penting itu bukan tujuannya, bro, tapi perjalanannya. Ide ini menekankan pentingnya menghargai setiap langkah dalam kehidupan, menikmati proses, dan menemukan makna dalam setiap momen. Sejatinya perjalanan yang kita tempuh membawa pengalaman, pelajaran, dan kenangan yang seringkali jauh lebih berharga daripada tujuan yang ingin kita capai. Untuk mempercepat pemulihan post-achievement depression itu ya, berikut beberapa strategi yang saya rasakan dan saya coba carikan juga dalam beberapa artikel. Yang pertama, set target baru yang lebih ringan. Coba buat target yang bisa dicapai dengan cepat dan effort yang lebih sedikit. Target kecil akan memberi semangat untuk pencapaian selanjutnya. Contoh, setelah berhasil finish strong di sebuah event maraton, besoknya usahakan tetap lari, walaupun dalam durasi yang lebih pendek atau jarak yang lebih singkat. Yang kedua, tambah tujuan menjadi lebih menantang. Jika sebelumnya adalah target menyelesaikan tugas, nah sekarang tambahkan
aspek peningkatan diri misalnya. Contoh, target ikut maraton. Setelah tercapai target tersebut, maka set target baru dengan menambahkan capaian waktu. Yang tadinya 8 pace-nya sekarang menjadi 7. Kemudian yang ketiga, nikmati proses bukan hanya hasil. Jika tujuan utama selesai, kembangkan rasa suka pada langkah-langkah kecil dalam proses. Menikmati latihan, kemudian menikmati membaca artikel, atau hal-hal kecil lain dalam aktivitas itu sendiri yang bisa membantu mempertahankan motivasi. Yang keempat, gunakan sistem reward yang lebih terstruktur. Sesekali bolehlah kita memberikan diri kita reward setelah mencapai satu milestone tertentu untuk bisa menjaga motivasi. Tapi pastikan ya, reward ini tidak justru menghalangi target besar, tapi cukup untuk membuat kita merasa dihargai. Contoh, setelah 1 minggu kita full diet gula, dan body mass index kita sudah mulai mengecil, maka bolehlah makan makanan yang kita sukai secukupnya. Ingat, secukupnya saja. Kemudian yang kelima, refleksi dan visualisasi pencapaian selanjutnya. Lakukan evaluasi atas pencapaian sebelumnya, termasuk hal yang paling membuat kita bangga. Setelah itu bayangkan, visualisasikan bagaimana saat finish kita diberikan medali, atau pada saat finish kita ditunggu oleh keluarga, atau pada saat finish kita ingin mengkonsumsi makanan favorit kita di kota tersebut. Ini bisa menjadi motivasi kita untuk pencapaian-pencapaian selanjutnya. Bisa juga kita tertarik dengan spot-spot di daerah tertentu. Misalnya ada tempat objek wisata yang memang kita suka di daerah tersebut, kemudian kita tertarik untuk bergabung. Kemudian yang keenam, bergabung dengan komunitas atau kelompok yang sama-sama fokus. Kelompok yang memiliki minat yang sama itu bisa memberikan dorongan tambahan. Ingat, hanya dorongan tambahan ya, bukan dorongan awal. Motivasi awal tetap harus dari diri kita sendiri. Karena bersama komunitas kita bisa melalui tantangan bersama maupun dukungan saat kita merasa kurang termotivasi. Dengan mengetahui progres atau kesulitan dari rekan-rekan yang lain akan membuat kita melakukan evaluasi capaian diri sendiri. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, yaitu praktikkan mindfulness atau self-care untuk recharge. Setelah mencapai target besar, tubuh dan pikiran mungkin butuh waktu untuk istirahat. Lakukan meditasi, olahraga ringan, atau kegiatan-kegiatan yang menenangkan, yang itu bisa membantu kita merecharge energi dan mental. Lakukan afirmasi positif, itu yang bisa saya lakukan. Sampaikan bahwa saya mampu, saya kuat, saya ingin sehat, saya tidak mau sakit. Hal ini akan masuk ke pikiran bawah sadar kita secara otomatis. Dengan langkah-langkah ini, semoga kita bisa menjaga semangat dalam jangka waktu yang panjang dan membuat setiap pencapaian menjadi motivasi untuk terus berkembang dan berkembang menjadi lebih baik lagi. Demikian, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya nggak ketinggalan konten seru lainnya dari channel ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam inspirasi.